Ini adalah sterilisasi alat bekam. Jadi sebelum dipakai harus dibakar dulu untuk sterilisasi. Jadi biar aman ketika dipakai untuk membekam pasien. Karena bekam ini mengeluarkan darah, takutnya darah dari satu pasien lain yang mengandung penyakit bisa menular ke pasien yang selainnya. Makanya alatnya harus sterilisasi dulu sebelum dipakai. Jadi ini sebelum dan setelah dipakai harus sterilisasi dulu dengan dibakar menggunakan alkohol. Nah, ini proses apa ini? Kayak minyak. Ini adalah proses sebelum dibekam. Jadi sebelum dibekam dikasih minyak dulu supaya antiseptik sebagai pengaman ketika mau dibekam. Jadi kalau kita mau pakai bekam api, nah biar kulit dari pasien aman, nggak takut terbakar, ya harus kasih minyak dulu. Jangan lupa minyaknya lumayan banyak, jadi agak banyak minyaknya biar aman. Takutnya ketika minyaknya sedikit kena api langsung melepuh. Kalau minyaknya lumayan banyak kena api sedikit aman. Ini minyak zaitun, jadi dia fungsinya sebagai antiseptik dan untuk melembutkan kulit. Di kulit yang kasar-kasar dikasih minyak zaitun insya Allah lembut. Ya, itu fungsinya minyak zaitun. Nah, sekarang kita bakar. Kita langsung sedot saja. Kita langsung sedot saja. Nah, tinggal nyalakan api, tempel, sudah selesai. Ini pengokopan dengan api. Jadi tinggal dinyalakan apinya, langsung ditempel. Nah, itu langsung nyedot. Enak kalau menggunakan pengokopan api. Tinggi, dikit, gak mungkin. رجوتك عفوا ولا لي سواك ودمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوح من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء. Beda bekam pakai api sama sedotan gimana bedanya? Intinya sama saja, tapi kan kalau untuk bekam api kita bisa sterilisasi alat dengan api. Jadi alatnya insya Allah lebih steril. Alat bekamnya ini karena bisa kita bakar. Kalau yang pakai kop, nah itu bisa sterilisasi lebih ribet sterilisasinya karena harus direbus atau dengan menggunakan air klorin. Kalau ini dengan dibakar saja insya Allah sudah steril. Kalau yang kop biasa dibakar meleleh, makanya insya Allah lebih steril menggunakan api. Lah untuk kekuatan tarikannya gimana? Nah kalau kekuatan tarikan pakai api ini sulit dikontrol, tapi bisa kita atur dengan cara kadar alkoholnya. Jadi kalau kita kasih alkohol yang banyak, apinya gede, ngekopnya juga kuat, tarikannya kuat juga, tapi biasanya terlalu kenceng kalau untuk orang pemula. Tapi kalau untuk orang yang sudah biasa dibekam, biasa saja. Ya, yang harus diperhatikan ketika bekam menggunakan api adalah yang terapisnya atau yang melakukan pembekaman itu adalah harus profesional. Karena dia menggunakan api, takutnya kalau belum profesional, belum terbiasa, pasien bisa terbakar. Penyebabnya apa itu?
Bisa jadi kebanyakan ngasih alkohol. Jadi ketika disemprotkan itu terlalu banyak, akhirnya meluber ke kulit, terbakar. Ya, jadi salah satunya kadang juga kurang untuk pemberian minyak zaitun. Nah, minyak zaitunnya ini kalau kurang, jadi kulitnya tidak elastis dan ketika kena api gampang melepuh. Kalau dikasih minyak zaitun kena api sedikit nggak apa-apa. Kalau terlalu lama juga melepuh. Tapi kalau pakai bekam api, intinya untuk pengamanannya menggunakan minyak zaitun yang lumayan banyak untuk kulitnya biar tidak mudah melepuh. Tuh. Ya, yang melakukan harus profesional dan harus benar-benar berhati-hati. Karena beberapa kejadian untuk orang yang belum profesional dan kurang berhati-hati, pasiennya sampai terbakar, kulitnya melepuh ada. Jadi harus sangat berhati-hati. Ini untuk menunggu ketika diambil darahnya berapa lama nih? Nunggu ini. Untuk menunggu pengeluaran darah atau ditusuk itu biasanya 5 sampai 10 menit tergantung kondisi. Kalau sudah dirasa cukup bisa langsung ditusuk. Perhatikan alat jarumnya itu harus satu orang ganti. Jadi harus baru disegel. Ini masih disegel jarumnya ya. Jadi harus ganti setiap orang. Jangan sampai satu jarum untuk beberapa orang. Sangat berbahaya. Karena darah itu adalah tempat banyak penyakit. Jadi biar bekam itu benar-benar untuk menyehatkan, karena bertujuan untuk menyehatkan, jangan sampai bekam itu malah menularkan penyakit. Jadi alat-alat yang kita pakai harus steril dan ketik jarum ya harus satu orang satu jarum. Kalau untuk orang lain berarti jarumnya harus ganti. Seperti itu. Ada yang mengatakan kalau bekam itu baiknya pakai pisau, itu gimana? Pakai silet atau gimana itu? Kalau pakai pisau bedah itu sangat bagus, saya sarankan. Tapi hanya untuk orang-orang yang sudah profesional. Karena syarat menggunakan pisau adalah ketika kita menggunakan pisau bedah, setelah dibekam, bekasnya bisa hilang. Tapi banyak orang yang belum profesional belajar menggunakan pisau, kadang ada silet, padahal silet kurang steril. Setelah dibekam ada hasil dari luka-luka habis dibekam. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika kita mau membekam menggunakan pisau harus steril, baru satu orang juga satu pisau, dan kita ikuti dengan alur dari kulit. Insya Allah itu nanti tidak tidak membekas. Jadi tidak ada luka bekas sayatan. Itu seperti itu. Tapi kalau dan juga jarang pasien berani menggunakan pisau. Sebenarnya lebih bagus, lebih banyak keluar darahnya. Tapi jarang pasien yang berani juga, karena kan ngeri. Tubuh kok dikasih diiris-iris. Nah, kulit kok diiris-iris. Sebenarnya malah nggak sakit kalau menggunakan pisau. Kalau pisaunya bagus, tajam, nggak sakit sama sekali. Tapi kalau ya banyak orang yang masih takut. Di pikirannya takut terkena disayat dengan pisau. Jadi kebanyakan mereka malah minta dengan jarum, padahal jarum itu lebih sakit daripada menggunakan pisau. Ini adalah proses penusukan dengan jarum biar untuk melukai kulit agar darah bisa keluar. Setelah itu diketuk-ketuk sebentar. Nah, darahnya keluar. Nah, bekam itu paling bagus dilaksanakan di siang hari. Karena apa? Karena kondisi tubuh di siang hari itu
lebih hangat daripada di sore hari. Jadi biasanya darahnya lebih banyak keluar. Di bekam itu paling disarankan di siang hari, di tengah hari. Untuk membukanya, nah ini membuka dari kop seperti ini, dipencet kulit bawah, ini gerakan, nah udah, membukanya seperti itu. Lumayan banyak ya. Ya lumayan ini. Jadi bekam itu paling bagus siang hari. Insya Allah darahnya banyak yang keluar kalau di siang hari. Beda ketika di sore sama malam. رجوتك عفوا ولا لي سواه ودمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Proses pengambilan darah. Nah, ini rata-rata darah sudah mengental. Iya. Ini darahnya hasil pembekuan. Apakah ada sebab-sebab tertentu darah itu mengental atau mencair? Nah, darah keluar dari tubuh ya gampang mengental. Karena memang darah ini juga darah yang kotor, darah yang berpenyakit, jadi mudah mengental. Semakin jelek darah di tubuh kita, semakin mudah darah itu mengental. Kalau darah yang bagus, nah itu agak sulit mengental. Bisa mengental tapi agak perlahan. Tapi kalau darah yang jelek, keluar jelut sebentar saja mengental. Kayak bekam itu adalah pengobatan yang disunahkan karena memang bekam itu sudah setelah diteliti ya benar-benar mengeluarkan darah-darah yang kotor. Kalau pikiran kotor nggak bisa, di bekam itu nggak bisa keluar. Kalau darah yang kotor insya Allah bisa. Jadi memang bekam itu kan pengobatan dari Cina. Iya, bisa dari teori sejarah memang pengobatan dari Cina. Tapi pengobatan bekam adalah pengobatan yang disarankan langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj. Jadi memang disarankan untuk umatnya berbekam. Nah, memang salah satu pengobatan yang terbaik. Mungkin memang pengobatan dari Cina, tapi ini yang disahkan langsung kepada Nabi Muhammad bahwa ini adalah pengobatan yang terbaik. Jadi ketika Anda perlu berbekam. Tapi yang terapisnya juga harus orang yang profesional, ya, biar tahu titik yang benar mana, yang tepat mana, bagaimana kondisi pasien. Jadi ada beberapa kondisi pasien yang memang benar-benar orang itu nggak bisa dibekam. Ada pernah saya menemui beberapa orang yang ketika kop bekam ditempelkan, begitu disedot, dia langsung pusing kepalanya, dan itu ada beberapa orang seperti itu. Dan juga ada pasien yang kulitnya itu sensitif, ketika dibekam kulitnya melepuh, walaupun tidak dengan menggunakan bekam api, menggunakan alat kop biasa yang tarikan, ada yang juga yang seperti itu. Jadi harus kalau terapinya itu yang profesional, kalau bisa bersertifikat. Kalau nggak bersertifikat nggak apa-apa, yang penting sudah profesional.
biar tahu kondisi pasiennya, bisa mengamati, oh ini pasiennya aman dibekam, oh ini tidak, ini bahaya kalau diteruskan, oh ini aman saja gitu. Ini setelah dibekam, luka tusuk setelah dibekam itu harus ditutup dengan minyak zaitun. Nah, dan ini harus diurut lagi. Nanti biar pasien merasa lebih rileks. Darah nanti yang ketika kita kumpulkan di sini yang tidak mau keluar, nanti biar dia pecah lagi. Nanti biar tidak tidak ada lebam lagi di sini. Lebamnya lebih cepat hilang. Nanti pasien kalau diginikan, diurut-urut pelan-pelan, nanti dia merasa lebih rileks, enak nanti. Hasilnya insya Allah pembekamannya lebih maksimal. Nah ini. Dan harus dengan minyak zaitun untuk menutup bekas luka tadi dan sebagai antiseptik biar tidak infeksi. Seperti itu ya saudara ya. Itu sekian dari saya, terima kasih. ترجل بصوت وخيل فما